Chandra Budiman, MPN 19190123. Saya dari S1 Arsitektur akan mempresentasikan hasil perancangan saya, yaitu masjid perumahan berskala besar di Bandar Lampung. Filosofi bangunan Masjid Al-Fatihah. Masjid Al-Fatihah, nama ini memiliki arti yaitu pembukaan seperti pada surat Al-Fatihah dalam Al-Quran. Selain itu, pemberian nama masjid ini didasari oleh filosofi pilar yang berjumlah 7 yang melambangkan jumlah surat Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat. Kemudian terdapat menara yang dibangun, satu menara yang melambangkan keesaan Allah SWT atau Al-Wahid dengan ketinggian menara 17 meter yang melambangkan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Bentuk massa bangunan utama pada masjid ini merupakan bentukan dari kapal Nagara Lampung yang sudah mengalami transformasi dan juga dibuat dengan posisi terbalik dengan sisi miring berada di tampak depan, yang merupakan sisi miring adalah sebuah pilar yang berjumlah 7 tadi. Gambar kerja bangunan Masjid Al-Fatihah. Yang pertama, Dena. Masjid Al-Fatihah ini memiliki luas bangunan sebesar 575 meter persegi, yang pada sisi depan terdapat selasar utama yang berukuran 75,6 meter persegi, yang di sampingnya terdapat masing-masing satu WC dan tempat duduk, yang pada bagian kiri untuk laki-laki dan pada bagian kanan untuk perempuan. Dengan pintu utama terdapat di tengah. Jalur masuk antara laki-laki dan perempuan sudah dipisahkan sesuai menurut standar pembangunan masjid, yaitu adanya pemisahan jalur masuk antara laki-laki dan perempuan. Setelah melewati area wudhu, laki-laki dan perempuan dapat melalui pintu samping untuk masuk kepada ruang ibadah utama. Pada area ruang ibadah utama yang berukuran 212 meter persegi ini, pada bagian depan ruang ibadah utama di posisi tengah terdapat mihrab dan ruangan di samping-sampingnya, yaitu marbot, gudang, dan MA. Dan terakhir pada setiap ujung samping kanan dan kiri di luar ruang ibadah utama terdapat perpustakaan dan ruang pengurus masjid, yang pada posisinya ruang pengurus masjid pada bagian kiri dan perpustakaan pada bagian kanan masjid. Yang selanjutnya adalah tampak depan. Masjid ini memiliki ketinggian 8 meter untuk ruang ibadah utama dan juga perpustakaan dan ruang pengolahan masjid. Dan untuk area depan pada ruang WC dan juga tempat wudhu memiliki ketinggian yang berbeda, yaitu 4 meter. Yang kedua ada tampak belakang. Pada tampak belakang terlihat juga 7 pilar tersebut dan jendela kecil yang berada di atas. Jendela tersebut dapat menembus cahaya untuk ke semua ruangan ibadah, MA, gudang, marbot, pengolahan masjid, dan juga perpustakaan. Dan tampak selanjutnya adalah tampak samping. Pada tampak samping kiri terdapat pintu samping untuk masuk ke dalam area ibadah masjid yang bisa dilalui oleh laki-laki. Dan selanjutnya tampak samping kanan yang memiliki tampak hampir mirip seperti tampak kiri, yang memiliki kegunaan yang berbeda, yaitu pada pintu pada sebelah kanan dikhususkan untuk jalur masuk perempuan. Yang selanjutnya adalah potongan. Pada potongan 1 terlihat adanya potongan yang memperlihatkan selasar utama, tempat wudhu, WC. Dan yang kedua, potongan 2 terlihat adanya potongan ruang ibadah utama dan juga selasar samping. Terlihat adanya celah pada bagian kanan ruang ibadah utama, yaitu merupakan celah untuk pintu masuk antara MA dan juga gudang. Selanjutnya, detail ornamen. Yang pertama, detail lafaz Allah pada pilar-pilar masjid. Dan yang kedua, motif tapis Lampung yang sudah dimodifikasi dan lebih minimalis pada dinding di atas kanopi masjid. Dan yang ketiga, adanya detail menara yang sudah dijelaskan tadi memiliki tinggi 17 meter dengan adanya lafaz Allah pada atas menara. Selanjutnya, side plan. Memiliki luas lahan yaitu 2.400 meter persegi dengan jalan raya berada di arah selatan.
Pada area depan masjid terdapat segitiga siku-siku yang merupakan taman kecil dan juga air mancur. Dan juga di sebelah kanannya terdapat parkiran mobil yang luas yang bisa mencakup hingga 7 dan 8 mobil, dan di dalamnya lagi terdapat parkiran motor yang bisa menampung 8 sampai 10 motor sekaligus. Dan pada belakang masjid terdapat taman tingkat yang bisa dijadikan acara outdoor, kultum, ceramah, ataupun acara-acara pendidikan Islam untuk anak kecil ataupun untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan juga setiap anak tangannya bisa dijadikan untuk tempat duduk dan bersantai santai sambil menunggu azan tiba. Dan jalur masuk menuju taman terletak pada setiap sisi samping masjid, yaitu bisa melalui sisi kanan ataupun sisi kiri masjid. Dan juga posisi pada menara terdapat pada sebelah kiri masjid.